Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomo Jati di dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi ini kita akan diberkati melalui hambanya Bapak Pastor Dr. Yopindelu. Dan hambanya sudah ada di room, saya langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room pada saat pagi hari ini. Salam hambanya, Pastor Dr. Yopindelu, apa kabar? Selamat pagi, salam sejahtera baik kita semua. Salam hormat untuk hambanya, Pastor Dr. Cornelius Rotomo Jati. Shalom, Selamat haleluya. pagi, salam. Baik, silakan hambanya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nanti setelah itu kita buka link bagi setiap pemirsa semua, sahabat kita yang mau bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ya nanti kita kasih ruang untuk masuk ke room. Baik, silakan. Nah, sekarang sampaikan hambanya kebenaran Oke, firman baik. Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Shalom semuanya dan kiranya di pagi hari ini jumpa bersama dengan saudara dalam kemurahan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Alkitab berkata bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari dan setiap pagi bagi hidup kita, dan saya percaya rahmat Tuhan itu mendatangkan berkat, rahmat Tuhan mendatangkan mujizat, rahmat Tuhan mendatangkan perkara-perkara ajaib bagi hidup saudara dan saya. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan saya berdoa bagi saudara semua, dan biar firman ini meneguhkan kita semua. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur sebab Engkau baik. Engkau yang menyatakan pertolongan-Mu bagi hidup kami. Engkau yang menyatakan pembelaan-Mu bagi hidup kami. Dan kami akan siap terima firman Allah di pagi hari ini. Firman yang meneguhkan, firman yang memerdekakan, firman yang membuat kami mengalami tangan Tuhan yang hebat. Sebab setiap perkataan firman Tuhan pasti jadi. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pakai channel YouTube dari hamba-Mu Pastor Dr. Cornelius Rahtomo Jati menjadi berkat bagi banyak orang. Dan suci kuduskan kami, pikiran, perkataan, perbuatan, tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami siap terima firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Hari ini saya mau bicara satu topik, sembuh dari mati sebelah tangan. Haleluya. Sembuh dari mati sebelah tangan. Itu berarti kemudian ada mujizat, ada pertolongan, ada jawaban. Kalau mati tangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kemudian kita tidak bisa maksimal dalam melakukan segala sesuatu. Alkitab tidak menjelaskan apakah mati sebelah tangan ini tangan kiri kah, tangan kanan kah. Tetapi kalau hanya satu tangan, maka tentu ini akan mengganggu kita dalam banyak hal. Memang kita bisa bekerja, memang kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi rasanya ada yang hilang, rasanya ada yang kurang, rasanya ada saja yang menjadi beban, rasanya ada saja yang kemudian tidak kesampaian, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika orang yang mati sebelah tangan jumpa dengan Tuhan, segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik. Segala sesuatu kembali seperti orang lain yang punya tangan yang sempurna. Dalam renungan pagi ini saya ambil dari kitab Matius pasal 12 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Alkitab berkata demikian bagi kita semua. Haleluya. Setelah pergi dari sana, pergi dari mana? Pergi dari tempat di mana Yesus melakukan hal-hal mujizat, ya, dan terus melakukan pelayanan pekerjaan mujizat karena Yesus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Haleluya. Kebiasaan Yesus adalah bukan hanya mengajar di padang-padang, tidak hanya mengajar di tepi danau, tidak hanya mengajar di luar, tetapi Yesus juga masuk ke dalam rumah-rumah ibadat, ya. Haleluya. Rumah-rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sinagoga, ya saudaraku yang dikasih Torah atau sinagog itu. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Saya tidak pernah menjumpai memang atau Alkitab pada ayat-ayat ini tidak menjelaskan dengan rinci bahwa orang yang mati sebelah tangan ini adalah orang yang sering keluar masuk tempat ibadah. Orang yang setia untuk berada di rumah-rumah ibadat itu. Ataukah kemudian orang ini ketika mendengar Yesus dan kemudian dia pernah melihat bahwa Yesus melakukan mujizat demi mujizat, atau karena dia pernah mendengar Yesus melakukan mujizat-mujizat, maka ketika Yesus berada di rumah ibadat dan dia tahu Yesus ada di sana nanti, maka dia sengaja untuk datang ke rumah ibadat. Alkitab tidak mendefinisikan itu. Tetapi yang kita tahu adalah kemudian ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, maka di sana dia jumpa dengan seorang yang mati sebelah tangannya. Apa yang ingin saya katakan dari kalimat ini adalah kemudian begini. Ada persoalan atau tidak ada persoalan? Saudara butuh rumah ibadat. Karena di rumah ibadat, saudara akan mengalami Tuhan. Di rumah ibadah, saudara akan jumpa dengan Tuhan. Di rumah ibadah, saudara akan mengalami perjumpaan dengan sumber kehidupan, sumber berkat, sumber pemberi mujizat. Haleluya. Siapa yang sangka kemudian hari itu Yesus singgah di rumah ibadat itu. Dan di situ Yesus jumpa dengan orang yang mati sebelah tangan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, jangan tinggalkan persekutuan kita satu dengan yang lain. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan kemudian kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Sebab firman Tuhan berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Sementara ibadah itu berguna di dalam segala hal. Dan karena ibadah berguna dalam segala hal, maka kemudian si orang yang mati sebelah tangan ini pun dia datang ke rumah ibadah. Sebab dia tahu di dalam rumah ibadah dia akan mengalami sesuatu yang baik. Minimal dia mendengar kebenaran, mendengar Taurat, mendengar firman. Minimal dia memberi pengagungan kepada Tuhan. Lepas dari bahwa dia merindukan mujizat kesembuhan itu, ya. Ada begitu banyak orang kemudian datang ke rumah ibadah hanya cari sembuh. Saya mau kasih tahu kita begini, bahwa kita datang ke rumah ibadah bukan punya maksud agenda tertentu. Kita datang hanya untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Allah. Dan jika Tuhan berkehendak, maka saya percaya yang lainnya akan mengikuti. Firman Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saya percaya mujizat, kesembuhan, jalan keluar, berkat, itu bagian dari tambahan yang akan dipercayakan dan diberikan kepada kita. Dan di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Maka bertanya kepadanya. Mereka bertanya kepadanya. Jadi kemudian ada orang-orang Farisi yang ada di situ tanya Yesus ketika Yesus lihat orang yang mati sebelah tangan ini. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini satu pertanyaan yang sangat menjebak Yesus. Sebab bagi orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Sebab itu larangan.
Dan kemudian Yesus tahu maksud mereka. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Dan saya kemudian kemarin sudah menyampaikan pesan firman Tuhan yang terkait juga Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian orang Farisi, orang Saduki mempersalahkan Yesus. Ya, tetapi Yesus tidak peduli. Yesus tidak mau tahu dengan urusan yang model kayak begitu. Yang penting saudara mengalami mujizat, ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka pada ayat yang ke-11, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Iya, Yesus tahu hati. Yesus mengerti setiap jebakan-jebakan. Ya, kadang-kadang kita suka menjebak, ya. Kadang-kadang kita suka bikin jebakan-jebakan tertentu. Padahal harusnya itu tidak boleh. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, dengar ini baik, bahwa Yesus mengerti setiap hati manusia. Maka karena dia tahu ini jebakan yang akan mempersalahkan dia, maka dia menyampaikan kalimat ini. Kalau punya seekor domba, domba itu masuk lubang dan kebetulan itu hari Sabat. Apakah kita tega biarkan domba itu berada di sana? Iya. Bukankah ayatnya yang ke-12 ini yang keren. Bukankah manusia jauh lebih berharga? Mungkin domba kau biarkan. Mungkin kekayaanmu. Mungkin harta bendamu. Engkau biarkan. Tetapi persoalannya ini adalah nyawa. Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Lebih berharga daripada binatang. Ya, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, lihat cara Yesus menjawab. Cara Yesus menjawab, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Di hari Sabat memang menurut adat istiadat, menurut tradisi, menurut kebiasaan, gak boleh bikin sesuatu. Tetapi boleh gak berbuat baik di hari Sabat? Sangat boleh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masa sih hari yang baik, hari di mana kita mengalami Tuhan, hari di mana kita benar-benar menyisakan waktu, energi dan tenaga kita untuk betul-betul hanya fokus kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mau berbuat baik, salah. Ya, aku yang dikasihi Tuhan. Ini namanya iman tanpa perbuatan. Tong kosong nyaring bunyinya. Iya, haleluya. Dan apa yang ingin saya bagikan bagi saudara dari pesan firman Tuhan, dari kalimat-kalimat yang ada ini. Yang pertama, sembuh dari mati sebelah tangan ini adalah yang pertama. Yesus jatuh hati dengan umatnya. Haleluya. Yesus jatuh hati dengan orang yang mati sebelah tangan. Ketika Yesus jumpa dengan orang ini, saya ingin bilang begini. Yesus terlanjur sayang dengan orang ini. Sehingga kemudian ketika Yesus mau dijebak, ketika Yesus mau dihianati, ketika Yesus mau dipermasalahkan, Yesus cari cara bagaimana supaya orang ini terselamatkan. Supaya orang ini dipulihkan. Supaya orang ini disembuhkan. Yesus nggak patah hati dengan hidup kita. Walaupun kita sering menjauh. Ya. Saya nggak tahu. Dari awal sudah saya bilang. Saya nggak tahu. Apakah orang yang mati sebelah tangan ini adalah orang yang setia datang ke rumah ibadat. Atau kemudian karena dia tahu Yesus akan singgah di rumah ibadat itu. Maka dia sengaja pergi ke rumah ibadat itu untuk mendapatkan belas kasihan. Lepas daripada itu, dengar ini baik. Yesus tidak pernah patah hati mencari mereka yang terhilang. Mencari mereka yang tersesat. Mencari mereka yang kemudian hidup dalam dosa. Mencari mereka yang sakit. Untuk dipulihkan. Ada banyak orang gak jatuh hati ketika sudah melihat keadaan kita terpuruk.
Justru dalam keadaan yang terpuruk itu orang mendoakan kita supaya kita lebih terpuruk lagi. Ada begitu banyak orang tidak kemudian pernah jatuh hati, jatuh iba, jatuh belas kasihan dengan kita. Padahal kita sudah dalam keadaan yang hampir mati. Bahkan mereka tinggalkan hidup kita. Apa yang saya sampaikan pada hari kemarin dalam khutbah saya di hari Minggu. Itu adalah ketika Yesus jumpa dengan seorang yang 38 tahun. Menderita sakit di kolam Bethesda. 38 tahun. Gak ada orang yang jatuh hati untuk sekedar menolongnya. Bahkan saudara-saudaranya, orang yang paling dekat dengan dia. Sudah kehilangan hati. Semua tinggalkan dia. Seorang diri, sebatang kara. 38 tahun. Hanya ada di kolam Bethesda yang menanti goncangan. Supaya ketika goncangan air terjadi, maka kemudian dia bisa masuk. Dan kalau dia masuk terlebih dahulu, dia sembuh. Ada begitu banyak orang tega untuk tinggalkan dan biarkan kita dalam keadaan yang terpuruk. Gak ada jatuh hatinya sama sekali. Gak ada belas kasihannya sama sekali. Tapi ketika Yesus lihat orang ini, langsung jatuh hati. Langsung sayang. Dan Yesus ingin pulihkan. Yesus ingin sembuhkan orang ini. Saya mau bilang begini. Yesus ya dan amin. Keadaanmu seperti apapun. Kalau engkau jumpa dengan dia. Dia akan jatuh hati pada saudara. Kenapa dia jatuh hati? Periksa ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Tetapi Yesus berkata kepada mereka. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba. Dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat. Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga? Yesus jatuh hati. Karena kita jauh lebih berharga. Hidup saudara dan saya itu jauh lebih berharga dari apapun. Hidup saudara dan saya nilainya tidak bisa dibandingkan dengan emas, permata, dan perak. Semua yang barangkali melilit di lehermu, melingkar di jari manismu. Engkau taruh dimanapun yang barangkali orang lihat itu wah dan berharga. Itu tidak akan pernah jauh lebih berharga dari hidup saudara dan saya. Alkitab memberi bukti. Satu jiwa diselamatkan. Maka nilainya itu dari semua kekayaan dunia. Saudara jauh lebih berharga dari apapun. Maka Yesus jatuh hati dengan saudara. Walaupun saudara dalam keadaan terpuruk. Walaupun saudara dalam keadaan yang sangat kemudian punya masalah. Yesus tetap jatuh hati. Jangan biarkan hidupmu terus berada dalam keadaan yang terpuruk. Ada di lumpur. Ada dalam pergulatan-pergulatan mereka begitu. Dengar ini baik. Kalau engkau salah kembali. Kalau engkau betul-betul berada dalam masa-masa yang sangat terpuruk, kembali kepada Yesus. Yesus tetap jatuh hati dengan saudara. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur sayang. Kenapa? Karena dia akan lakukan apapun untuk tetap menolong kita. Kita berharga dan mulia di hadapannya. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Waktu Yesus mau tolong kita, dia tidak akan pernah terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan apapun. Orang Farisi menuduhnya. Orang Farisi ingin menjegalnya dalam pelayanannya. Orang Farisi ingin menjebaknya. Tetapi Yesus tidak mau terikat dengan itu. Yesus tidak mau dipengaruhi oleh keadaan apapun. Dan dia tidak mau dipengaruhi dengan setiap ikatan ritual keagamaan itu. Yesus tahu betul bahwa kemudian melakukan sesuatu pada hari Sabat tidak boleh. Tetapi melakukan kebaikan, ya, bekerja pada hari Sabat tidak boleh. Itu karena memang begitu aturannya. Tetapi melakukan kebaikan pada hari Sabat itu sesuatu yang boleh. Dan saya percaya juga Yesus berkuasa atas hari Sabat. Haleluya. Jadi Yesus tidak mau terjebak dengan keadaannya. Karena dia mau tolong kita. Dia sudah terlanjur jatuh hati. Sudah terlanjur sayang dengan kita.
Saudara, siapapun saudara, apapun hidupmu, Yesus sudah terlanjur sayang dengan kita. Maka dia mau tolong kita. Karena kita berharga dan mulia. Dia tidak lihat rupamu. Dia tidak pandang mukamu. Siapa dan model kayak apa. Model kayak seperti apa. Dia pengen tolong saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya dikasih Tuhan. Kalau kita butuh pertolongan, maka kita jangan cari muka manusia. Kalau kita butuh pertolongan, maka kita jangan cari rupa manusia. Kita cari Tuhan kita. Haleluya. Sebab dia Tuhan yang siap menolong kita. Dalam mencari muka manusia. Kadang-kadang orang buang muka. Kadang orang tidak mau kasih muka. Tetapi kalau engkau mau cari Tuhan, maka engkau akan temukan wajahnya. Saat engkau temukan dia. Sama seperti orang yang sakit sebelah tangannya ini. Yang mati sebelah tangannya ini. Saat dia jumpa dengan Tuhan. Muka dengan muka. Maka dia dapat belas kasihan. Kalau engkau ketemu muka dengan muka sama Tuhan. Engkau jumpa Tuhan. Dalam doamu. Dalam ibadat. Saya percaya. Engkau akan terima mujizat. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara. Yang terakhir bagi kita. Sembuh dari mati sebelah tangan. Apa yang ingin saya bagikan kepada saudara yang pertama tadi. Karena Yesus jatuh hati. Yesus terlanjur jatuh hati. Waktu lihat orang yang mati sebelah tangan ini. Karena orang ini jauh lebih berharga daripada sekedar emas, perak, permata. Dari sekedar berlian, harta, kekayaan. Dari sekedar binatang-binatang. Maka Yesus tolong dia. Tapi yang kedua adalah yang ingin saya bagikan. Yesus gak tega. Lewatkan dan biarkan kita terus dalam keadaan yang mengerikan seperti itu. Tentu orang yang mati sebelah tangan ini terus mohon belas kasihan. Kadang kalau kita nggak sempurna fisiknya, yang kita lakukan adalah hanya terus memohon belas kasihan manusia. Periksa banyak orang hari-hari ini hanya berharap pada belas kasihan manusia. Karena menggunakan kekurangan fisiknya untuk supaya ada orang iba. Ada orang jatuh hati kepadanya. Dan keadaan ini akan terus berlanjut demikian. Sehingga akhirnya kemudian kita bergantung kepada belas kasihan manusia. Kita bergantung pada bantuan manusia. Tapi ketika orang ini jumpa dengan Tuhan, dia tidak baik. Yesus gak tega. Lewatkan dia terus dalam keadaan ini. Yesus gak tega. Biarkan dia terus dalam keadaan. Kalau engkau jumpa dengan Tuhan dalam doamu. Dalam ibadahmu. Maka Yesus gak pernah tega. Lewatkan engkau yang sedang ada dalam pergumulan. Mungkin mati sebelah tangan ini sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Untuk bangkit. Untuk kemudian pulih dan sembuh. Tapi Yesus bisa lakukan apapun. Yesus gak abaikan kita. Maka Yesus berkata. Kalau engkau mau sembuh, ulurkan tangan. Ulurkan. Haleluya. Ulurkan tanganmu. Kalau hari ini engkau sedang bergumul. Sama seperti orang yang sedang mengalami mati sebelah tangan. Ketika engkau jumpa dengan Yesus, Yesus gak lewatkan itu. Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Yesus tahu dia mati tangannya. Yesus tahu tangannya tidak sedang bisa berbuat apa-apa. Hanya untuk sekedar menggerakkannya pun tidak. Karena udah mati. Tapi Yesus ingin supaya kita bertindak dengan iman. Yesus ingin supaya kita meyakini apa yang menjadi perkataannya. Sebab setiap perkataan firman pasti mendatangkan mujizat. Semua yang terjadi dalam dunia ini karena ada perkataan firman Allah. Melalui perkataan Allah segala sesuatunya jadi. Itu jauh lebih besar dari hanya berkata, hai tangan yang sedang mati. Itu hidup kembali. Yesus berkuasa atas apapun. Jadi kalau engkau sedang bergumul, ulurkan tangan kepada Yesus. Ulurkan tanganmu.
Sebab Yesus tidak pernah asal-asal menolong. Yesus tidak pernah tanggung-tanggung menolong kita. Walaupun keadaan sudah krisis, keadaan sudah mati. Yesus kemudian pasti menolong. Alkitab berkata pada ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepadanya, ulurkan tangan. Dan ketika ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu. Dan ia menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tangannya yang mati itu ketika diulurkan pada Yesus menjadi sehat seperti tangannya yang satu lagi. Kita punya banyak pergumulan dan persoalan. Datang kepada Yesus, ulurkan tangan. Mohon belas kasihan. Dia enggak tega lewatkan keadaan. Dia jatuh hati dengan saudara. Dan kalau dia sudah lakukan, dia lihat saudara dalam keadaan itu, saya percaya dia datangkan mujizat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mati sebelah tangan ini sembuh. Karena pertama, dia kemudian ada di rumah ibadah. Dan Yesus jatuh hati dengan dia. Ada begitu banyak orang lihat keadaan kita. Orang gak jatuh hati. Orang gak jatuh iba. Orang gak akan mau tolong kita. Orang biarkan kita dengan keadaan itu. Yesus jatuh hati. Yang kedua adalah ketika dia lihat kita. Bukan hanya jatuh hati. Bukan hanya iba. Bukan hanya, wah kok keadaannya mau kayak begini ya. Lihat kita berharga. Tapi dia gak lewatkan kita untuk memberi pertolongan. Dia gak tega. Kalau dia nggak buat mujizat, dia nggak tega. Kalau kemudian kita tetap berada dalam keadaan itu, maka dia pasti melakukan mujizat. Dia pasti sembuhkan kita. Saya percaya bagi kita pada hari ini adalah demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Engkau mungkin bergumul dalam rumah tanggamu. Engkau mungkin bergumul dalam pekerjaanmu. Engkau mungkin bergumul dengan bisnismu. Engkau mungkin bergumul dengan ekonomi. Jawabannya, ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Sebab dialah yang bertindak memelihara kamu. Carilah, engkau akan mendapatkan. Ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Doa saya bagi saudara di pagi hari ini. Setiap kita yang menyaksikan program ini. Mungkin keadaan hidupmu, ekonomimu udah mati. Rumah tanggamu sudah dingin. Suami istri dingin. Seperti mati. Mati artinya hampir-hampir sudah diambang perceraian. Anak-anakmu berantakan hidupnya kayak mati. Orang yang mati sebelah tangan ini. Bisnismu kayak orang yang mati sebelah tangan ini. Tapi dengar ini baik. Masih ada harapan. Kalau engkau jumpa dengan Tuhan. Dia jatuh hati dengan saudara. Engkau jumpa dengan Tuhan. Dia tidak tega. Lewatkan engkau terus berada dalam keadaan itu. Dia pasti beri pertolongan. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Biar hari ini menjadi momentum di mana kita benar-benar mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap kami yang dengar firman Tuhan. Firman meneguhkan. Firman menguatkan. Firman memberi kebebasan. Firman mendatangkan mujizat. Orang yang mati sebelah tangan sudah sembuh. Kami percaya apapun keadaan kami. Mungkin bukan tangan kami yang mati. Tetapi bisnis kami yang mati. Pekerjaan kami yang mati. Keuangan kami yang mati. Rumah tangga kami yang mati. Karena diambang perceraian. Anak-anak kami yang tidak punya lagi masa depan. Seperti orang yang mati sebelah tangan ini. Semua keadaan sudah hampir mati. Bahkan sudah mati. Dan kami percaya ketika kami jumpa dengan Yesus. Kami akan hidup. Kami jumpa dengan Yesus. Itu akan bangkit kembali. Jumpa dengan Yesus. Semuanya akan dipulihkan kembali. Dan berdoa setiap telinga yang mendengar firman ini. Firman meneguhkan, firman menyembuhkan, firman menolong, firman membangkitkan. Setiap kita yang sudah ada di room, Tuhan berkati setiap kita. Dan hamba berdoa buat channel ini. Tuhan berkati channel YouTube ini. Tuhan berkati hamba Pastor Dr. Cornelius Rotomo Jati. Dan kami percaya kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan kepada hambanya yang berkati Tuhan. Shalom.
Haleluya. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu pagi hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu menguatkan iman kita tentunya saudaraku ya. Bahwa Tuhan Yesus itu jatuh hati kepada kita. Dan bukan hanya jatuh hati, dia mengerti apa yang kita gumulkan saat ini. Dan Tuhan pasti akan menolong kita pada saat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang penting kita tetap setia saja kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya. Tuhan menyatakan kuasa dan mukjizatnya bagi setiap kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dan berkati Tuhan, bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita, silahkan masuk. Linknya sudah ada di live chat Bapak Ibu Saudara ya. Kita masih ada waktu sampai jam 8 kurang seperempat ya. Karena sebentar saya akan memakamkan jemaat ya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita, silakan masuk. Saya akan menyapa saudara-saudara kita yang sudah ada di live chat pada pagi hari ini. Ada Bu Selvin Bogia, Salam, Tuhan Yesus berkati Bu Selvin. Ada Marquez, Tuhan Yesus berkati, Marquez, Salam. Ada Pak Nelson Simanjuntak juga, Tuhan Yesus memberkati, Pak Nelson. Salam, ada Pak Velungka, Tuhan Yesus berkati. Ya, Pak Angelino Santos, Salam. Tuhan Yesus memberkati, Timor Leste. Ya, ada Bu Ana, Bu Kolpet ya, Tuhan Yesus memberkati, Bu Ana, Salam. Ada Ibu RDS atau Bu D5, Tuhan Yesus berkati, Bu D5, Salam. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita untuk pagi ini berbincang-bincang dengan kita di Room dan bersama dengan hambanya Pastor Dr. Yopindolu. Silakan masuk, linknya sudah saya bagikan di live chat Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan berdiskusi, berbincang-bincang, saling menguatkan dalam perbincangan kita di pagi ini tentunya saudara ya. Ya, firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya, tentunya firman Tuhan yang sudah disampaikan ini menguatkan setiap kita semua. Untuk itu silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita ataupun saudara rindu didoakan, silakan tulis pokok doa saudara di live chat, nanti hambanya akan berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Kalau saudara pagi ini mau bergabung ya, linknya sudah ada di live chat. Bapak Ibu Saudara bisa masuk melalui link tersebut ya, bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan mungkin bisa juga menyaksikan tentang kebaikan Tuhan ya, atau menyaksikan melalui lagu pujian, silahkan Bapak Ibu Saudara ya. Bisa bergabung dengan kita di Room. Ya, kita ada waktu sampai jam 7:45 ya. Ya, baik Bapak Ibu silakan masuk di Room Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan yang hambanya sampaikan tadi sesuatu yang luar biasa ya, Pastor ya. Tentunya ini menguatkan setiap kita semua. Jadi Yesus menyembuhkan orang yang sakit tangan sebelah, mati sebelah, tangan sebelah ya. Ya. Kalau kita merhatikan, kita melihat itu orang-orang Farisi, ahli Taurat itu kan selalu mengikuti Tuhan Yesus ya. Di mana Tuhan Yesus ada, dia ada juga. Ada. Cuma niatnya beda. Iya, jadi mengikuti. Tidak semua orang ikut Tuhan itu justru punya niat yang sama ya, niat yang baik. Iya. Iya, jadi memang ada juga yang ikut Tuhan punya niat-niat yang nggak baik. Makanya kemudian nggak salah kita di gereja juga harus berdoa dan berjaga-jaga karena di gereja juga ada pencuri ya. Ada, iya itu. Nggak baik ya, di gereja juga ada orang yang jahat, ada orang yang makanya ada orang nggak benar banyak juga datang ke gereja punya niatan-niatan tertentu ya kan. Jadi tidak semua punya niat yang sama yang baik untuk datang ke rumah ibadah toh. Iya. Iya, kadang kita lagi nyembah Tuhan, lagi angkat tangan gitu ya, ada copet turun tangan. Iya. Makanya kadang di gereja itu ada pengumuman itu supaya
barang dijaga dengan baik gitu ya. Betul. Ternyata di dalam rumah ibadah pun juga ada orang-orang yang memiliki motivasi-motivasi yang tidak benar gitu. Kita lagi mengharapkan Tuhan turun tangan, justru yang turun tangan copet. Iya, kadang seperti itu. Bahkan ada kejadian justru yang diambil itu malah dompetnya istri pendeta. Ya Itu kan, sudah. dia duduknya di Ayat. paling depan, nomor 2 dari depan. Hmm. Ada Iya. seperti itu, Bester. Iya. Ah, Sahabat kita ada juga yang pernah kita tahu bersama, rekan pendeta di Jakarta Timur. Juga begitu waktu acara Natal, Hmm. justru tas dari ibu pendeta ini dicuri. Nah, Dicuri dan kemudian wah, ada barang berharga di sana, ada uang di sana, ya kan? Bayangkan itu. kenapa Ini selalu istri pendeta bukan yang lain ya? karena barangkali pendeta punya duit kali. Iya, iya, Itu kita sudah. sering lihat kejadian-kejadian seperti itu ya. Ternyata di rumah ibadah pun juga nggak semuanya benar. Ada banyak motivasi datang ke rumah ibadah. Ya, Tapi kalau kita datang kepada Tuhan ya di rumah ibadah dengan motivasi baik, motivasi benar, masalah sebesar apapun, ya sesulit apapun, amin. sehebat apapun, Tuhan lihat Ya, itu dan Tuhan pasti jatuh hati dan Tuhan ya, pasti menolong ya. ya, nggak Gitu. lewatkan. Makanya Ya, tega ya, lewatkan. Memang tergantung hati kita. Jadi saya percaya juga kan si apa namanya si yang mati sebelah tangan ini kan, makanya waktu pesan firman saya sampaikan tuh pastor bahwa saya juga nggak tahu kan, Alkitab tidak mendefinisikan apakah memang orang ini setia. Kalau hmm, perwira di Kapernaum kan kemudian Alkitab menjelaskan bahwa perwira ini adalah perwira yang suka membantu walaupun dia tidak ke iya, sana, tapi dia suka bantu tempat-tempat ibadah kan begitu. Nah, kalau orang iya, ini kan definisikan apakah memang dia sering ke tempat ibadah atau memang karena ini, tetapi lepas daripada itu Yesus kan jauh lebih tahu hati, niat betul. kita, kerinduan kita. Yesus jatuh hati, Yesus nggak lewatkan kita karena dia nggak tega biarkan kita begitu. Pasti dia tolong. Nah. Amin. Kalau begitu kira-kira kalau kita cari Tuhan, lalu kita merindukan Tuhan menyatakan sesuatu baik, entah itu tentang jodoh, tentang masa depan. Saya kira kalau memang niat hati kita datang ke rumah Tuhan untuk jumpa Tuhan, setelah kita memuji menyembah Tuhan, uh, uh, kita boleh berdoa demikian, boleh kan? Boleh. Iya. Boleh, Karena boleh Tuhan karena memang sendiri katakan mintalah kan. mintalah, Ya. ya, ya. Matius Yang 7 ayat penting 7. kita datang ke sana bukan tujuannya itu, ya kan, kita datang ke rumah Ya, ibadat berjumpa dengan Tuhan dulu. menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, ya kan. Jangan masuk rumah ibadah dengan star datang, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau dengar firman Tuhan dengan serius, tapi kita lihat-lihat mana ini jodoh yang Nah, paling pas. nah, itu tujuannya sudah salah itu. Salah. Bukan Tuhan dulu. Harusnya kan berjumpa dengan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan ya pasti Tuhan berikan kan begitu ya. Makanya firman Tuhan katakan kan seperti tadi sampaikan oleh hambanya ya Pastor Yopi, Dr. Yopi dulu ya. Latihan badani terbatas gunanya. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik Amin, untuk amin. hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Semua janji Tuhan ada dalam ibadah kita. Gitu ya, Luar kalau biasa. kita menyadari akan hal itu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan ibadah ini sudah itu ya banyak sekarang dilakukan melalui online. Soalnya dengan adanya pandemi seperti ini kan begitu ya. Tapi bukan berarti kuasa Tuhan terbatas walaupun melalui online kan begitu ya. Kuasa Tuhan Karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. amin, 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 amin. Jadi pertanyaannya adalah apakah kemudian yang kita lakukan pada hari ini bukan bagian dari ibadah, karena ini ibadah karena kita Ibadah, iya. sedang memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, ya, mendengar firman, lalu kita berdoa bersama, ada yang menyampaikan pujian. Ini sudah Iya, bagian dari ibadah. Karena doa juga itu bagian dari ibadah, memuji Tuhan juga bagian dari ibadah, mendengar firman juga bagian dari amin. ibadah. Ya, karena Alkitab berkata ibadah yang sejati seperti kata Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 adalah mempersembahkan
tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Amin. dengan cara apa? Dengan cara kita membangun connecting dengan Tuhan. Iya, Ya. haleluya. Jadi Tidak harus Tuhan, ya ya tidak tidak harus di tempat gereja. ibadah itu ya. Kalau kita melihat definisi ibadah itu kan perbuatan bakti yang kita tujukan kepada Tuhan. Itulah ibadah. Artinya Jadi ibadah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. ruang dan waktu serius, ya Ya. Jadi dari kata avoda kan begitu ya. betul, betul. Sejajar dengan kata itu kebaktian, liturgi Kebaktian, ya. gitu ya. Nah, itu Ah, ibadah, itu bagian dari ibadah. Kalau tatap ya, muka gitu ya di gereja itu ya. betul. Tapi Tetapi ibadah bukan itu luas. berarti, Hmm, tetapi bukan berarti bahwa ketika pandemi selesai, kita tidak mau lagi ke rumah Tuhan. Enggak, ya ya kan ini jangan, kan jangan. situasi. Justru gini, itu penting untuk kita berfellowship ya, untuk Betul, menguatkan karena satu dengan yang di rumah lainnya. Itu nggak bisa digantikan dengan kita. ibadah online. Makanya Online jangan ini menikmati. tambahan, Iya gitu. betul, jangan persekutuan toh. Ya, jadi Iya, memang saya setuju dengan yang Pastor Dr. Cornelius Rotomo Jati. Artinya begini, bahwa memang karena kondisi kita harus online, tetapi uh, uh, hakikatnya sama, faedahnya sama. Faedahnya sama. Kita ibadah online dari rumah masing-masing, faedahnya sama. betul. Tidak mengurangi faedah itu sekian persen atau 0, sekian persen dari kita ada di rumah Tuhan. Nggak ada. Semuanya sama. Nah, lalu kemudian ketika nanti pandemi selesai, kita juga harus datang ke rumah ibadat. Tetapi bukan berarti bahwa ketika pandemi selesai, kita juga tidak lagi mau dengar yang online-online. Salah juga. Kan kita beri hati saja. Baik di rumah ibadah yang online, kita lakukan semua dengan hati yang tulus. Semua mendatangkan berkat. Iya, haleluya. Amin. Itulah Tuhan kita ya, Tuhan yang Maha Hadir, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, bahwa penyembah yang benar itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu kan waktu itu perempuan Samaria katakan nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di gunung Gerizim lah tempat kami menyembah, di Yerusalem gitu, tempat orang menyembah gitu. Tapi Tuhan katakan saatnya akan datang dan sudah tiba. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Amin, Dia amin, maha hadir kan begitu ya. amin. Yang utama ibadah itu yang tadi Pastor Yopi katakan di dalam Roma 12 tadi ayat 1. Demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah Itu. ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita selama kita hidup, bukan tubuh setelah kita ada di rumah sakit penuh selang-selang. Lalu ini Tuhan ku persembahkan tubuhku, ya sudah telat lah, apalagi sudah lewat, bukan tubuh yang mati, tubuh yang hidup. Ya, kadang kita manusia ini pengen model kayak yang digantung di sebelah kanan Yesus waktu disalib. Ya kan di Hmm. time. Ya, baru bilang Tuhan ingat 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 Ya, kalau Iya Tuhan kadang ingat, Tuhan itu orang nunda-nunda. itu. Iya, Nah, memang kadang begitu, kadang yang penting nanti udah mau mati dulu ya. Kalau kita tahu hari mati kita kan nggak itu tahu. nggak tahu. Iya, makanya selagi masih siang malah kita Ya, berbuat bakti kepada Tuhan gitu ya. Karena akan tiba petang dan malam gitu ya. Kalau sudah malam itu udah gelap nggak bisa. Artinya kalau waktu kita sudah habis, nggak bisa kita mau melakukan apa, nggak bisa. Ya, ada orang menunda-nunda ya. Dia merasa masih muda, nanti dulu lah Pak. Sekarang kan masih muda gitu ya. Karena sih banyak waktu. Ntar kalau usiaku sudah 50 atau 60 tahun, aku mau sungguh-sungguh. Sekarang saya nanti dulu saja gitu. Ya, itu belum tentu nanti. Usia 50, 60 itu belum tentu nanti bisa loncat langsung mau sungguh-sungguh nggak bisa. Karena iblis itu licik dibuat gendut orang dulu, mau loncat nggak bisa. betul Gendut betul. melakukan dosa. Iya. Jadi udah terlanjur kegedean. Iya, iya, makanya kapan kita beribadah kepada Tuhan? Kapan kita setia kepada Tuhan? Kapan kita sungguh-sungguh pada Tuhan? Dari sekarang. Jangan katakan muda atau tua. Di hadapan Tuhan sama. Umur tidak ada yang bisa memprediksi
Hari ini ada jemaat yang saya berkati, pernikahannya sudah pulang ya. Dan nanti saya akan memakamkan nih sebentar. Nah itu kan nggak pandang umur, dia belum terlalu tua, kan Umur gitu ya. berapa? Umur 30-an lewat. Wah, Ya. sangat muda. Ya artinya umur itu tidak ini ya, apa namanya, Bukan tidak patokan kita kapan alasan menikah. atau Ya, ya bisa kapan saja gitu. betul. Ya ini ada Bu Ana sudah di room nih. Salam Bu Ana, selamat pagi. Shalom Pak Cornelius, Shalom Pak Yopi dulu. Selamat Gimana kabar pagi. Bu? Selamat Sehat pagi. Bu? Puji Tuhan, baik Pak. Puji Tuhan Semuanya ya. kita harus hadapi dengan sukacita, walaupun Amin, amin, amin. walaupun kondisi-kondisi yang tidak ya secara manusia menyedihkan, tetapi bersama Tuhan kita berusaha untuk apa ya, tetap percaya bahwa semua itu Amin. atas izin Tuhan. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dalam segala hal yang Amin, amin. kita Amin. hadapi. Cuman memang kadang sebagai manusia kita lemah, Pak. Kita Iya Bu. gimana ya, saya katakan kadang manusia ini memang lemah, betul sekali lemah, tidak mampu tidak mampu menghadapi hal-hal yang kita harus lewati gitu. Walaupun itu bukan karena bukan diri kita, tetapi mungkin saudara atau keluarga dan sebagainya gitu. Karena kita mengasihi saudara kita dan keluarga kita gitu. Tapi di satu sisi bentuk kasih kita kepada saudara atau keluarga yang mengalami satu hal yang berat bagi dia, ya kita hanya bisa angkat tangan sama Tuhan, menyerah. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, menyerah. Maka di saat kita menyerah, Tuhan akan turun tangan untuk kita, untuk apa namanya, untuk memberikan apa yang menjadi harapan kita. Tetapi kembali lagi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Kita hanya mampu meminta dan berharap, berdoa, datang kepada Tuhan, ya begitu ya Pak ya. Tapi semuanya Tuhanlah yang menjawab. Yang penting kita sudah menyerahkan secara sungguh-sungguh pada Tuhan, gitu. Jadi kalaupun seandainya nih ya Pak, jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita, ya itu sudah kehendak Tuhan yang terbaik gitu. Tetapi selama itu belum diputuskan jawaban Tuhan, selama itu jawaban belum final sama dari Tuhan, kita harus tetap berdoa dan berharap. Demikian Pak. Tuh, jangan berhenti. Iya betul Bu. Tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan gitu ya. Ya, yang penting serahkan semua kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dia yang Amin akan Pak. memelihara hidupmu. Dia akan bertindak Benar menolong. sekali. Itu Dan Bu. Tuhan memberikan yang terbaik ya Pak. Betul, semua ada dalam kendali Tuhan kok. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang kita gumulkan, apa yang kita alami, dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu persis. Itu. Makanya Filipi 4 ayat 6 Benar. katakan, jangan khawatir Iya tentang Pak. apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan dengan Amin. ucapan syukur. Itu yang utama Bu Ana. Iya. Jadi Benar Pak. Bu, Iya, Pastor, saya selalu percaya bahwa Tuhan saya baik apapun kondisinya. Bu Ana, saya hari Minggu lalu, minggu Iya, Pak. kemarin itu minggu kemarin, kemudian saya bicara dari penyembuhan di kolam Bethesda. Jadi di situ kan orang-orang menanti goncangan air, toh. Dan kalau malaikat menggoncang air itu, siapa yang masuk duluan ke dalam goncangan air itu, dia akan menjadi sembuh.
Ada orang 38 tahun Benar. menderita di sana. Saya mau bilang begini, bahwa tidak semua goncangan dalam kehidupan kita itu berakhir celaka atau mendatangkan celaka, mendatangkan maut, mendatangkan kehidupan. Tapi ada goncangan-goncangan yang memang Tuhan izinkan karena itu digoncang oleh malaikat untuk mendatangkan mujizat, untuk mendatangkan pertolongan, untuk mendatangkan jalan keluar, untuk mendatangkan. Jadi kalau ada goncangan, jangan kita cepat menyerah. Sebab di dalam goncangan itu barangkali ada kebaikan Tuhan di sana. Iya toh? Dan kebaikan Tuhan itu tidak harus direspon dengan apa yang menjadi mau kita. Tetapi direspon dalam kehendak Allah. Itu yang paling penting. Iya kan? Karena sama seperti apapun yang kita alami dalam dunia ini, Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Tetapi pada prinsipnya ketika datang goncangan, kita jangan langsung berkata bahwa semua berakhir, semua selesai. Selama goncangan itu ada di kolam Bethesda, selama itu juga orang yang duluan masuk akan sembuh. Ya, jadi justru dalam goncangan, kemurahan Tuhan dinyatakan di sana. Ya, jadi kalau demikian pertanyaannya, berarti kita kadang harus berada dalam area goncangan untuk apa? Untuk mujizat terjadi. Ya gitu. Jadi ada goncangan yang kemudian bikin celaka, tetapi tidak selalu goncangan bikin celaka. Lalu tidak semua badai itu pasti mematikan. Sebab badai yang dilewati 2 kali oleh Yesus, oleh murid-murid Yesus, itu justru mendatangkan mujizat, justru membuat mereka terus percaya kepada Yesus. Badai pertama ketika Yesus berada dengan murid-muridnya di perahu itu, Yesus sedang tidur di buritan. Lihat ini baik. Yesus ada dengan kita pun bukan berarti tidak ada badai. Badai selalu ada. Tetapi justru dalam badai kita diperlihatkan dan mengalami mujizat. Jadi begini, bahwa kemudian tidak semua badai menakutkan dan mematikan. Sebab ada badai yang kemudian Yesus ada di sana untuk turun tangan menolong. Dan ada juga badai yang barangkali Yesus tidak bersama dengan kita di perahu. Bukan berarti Yesus tidak selalu bersama kita, tetapi dia di sorga, katakanlah secara fisik dia tidak hadir bersama kita. Tetapi ketika dia melihat murid-muridnya sedang payah berdayung, maka dia turun dari gunung dan dia menjumpai murid-murid yang sedang payah berdayung itu dalam badai. Tetapi Yesus selalu bertanggung jawab. Jadi begini, semua badai yang dilewati, Yesus tahu. Dan dia semua badai itu pasti Yesus akan beri jalan keluar. Jadi apapun badainya, apapun goncangannya, apapun persoalannya, dia jauh lebih tahu daripada kita. Sebab tidak semua badai dan goncangan mendatangkan celaka. Justru mendatangkan mujizat bagi hidup kita. Tetap semangat, Bu. Haleluya, Siapapun, Pak. Makasih, Pak, ya. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan terus. Kalau kita bisa jalan, merangkak. Kalau kita nggak bisa merangkak, kita merayap. Kalau nggak bisa merayap, guling-guling juga jalan. Jadi, yang penting jangan berhenti sampai tujuan. Sebab kalau kita lakukan terus-menerus bersama dengan Tuhan, kita tidak berhenti. Kita akan sampai tujuan bersama Yesus. Yang penting bersama Tuhan. Bukan bersama pikiran kita yang terbatas, bukan bersama dengan otak kita, bukan bersama dengan semua yang melekat dengan kita, atribut-atribut kita, bukan bersama dengan kekayaan dan harta benda yang kita harapkan, bersama dengan Tuhan. Pasti kita menang. Pasti kita walaupun orang bilang badara, walaupun kemudian sudah di lembah kekelaman, walaupun sudah hampir berhentikan, tidak bisa jalan lagi. Justru saat kita nggak bisa jalan sama sekali, dia menggendong kita. Dia menggendong kita. Amin, Bapak. Terima kasih. Sebab saat kita berhenti, justru Tuhan menggendong kita. Jadi saya mau bilang begini, jangan berhenti. Dia selalu ada dengan kita. Tapi kalau engkau sudah tidak bisa berbuat, masih ada tangan Tuhan yang lebih kuat untuk menggendong kita. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah memanggil kita, pasti Tuhan Yesus juga bertanggung jawab menyertai, menolong, dan memelihara hidup kita. Iya. Amin. Itu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Iya. Iya, Bu. Nanti minta didoain ya Pak untuk adik.
Oh iya ya, untuk adik. yang proses pemulihan itu ya, operasi teorik Ya itu ya itu, kemarin ya. ya itu Iya. biasa memang harus di kemo Mm-mm. 17 kali. Itu cukup berat bagi dia secara fisik. Seperti Iya, itu. Dan ya itu memang itu lagi Tuhan izinkan badai ada dalam keluarga kami. Kami sudah sepakat seluruh saudara orang tua itu tetap kita mendoakan mereka, tetap mendoakan adik. Ya memang sih dia adik ya memang kenapa Mbak ini aku bisa ngalami seperti ini ya, tapi ya saya mau bilang gimana gitu ya Pak, oh kamu harus kuat ya, tapi pasti ya sebagai manusia dia mengalami apa iya. ya, ya itu Pak ya saya Goncangan nggak bisa. iman ya. Iya, Iya. itu yang saya sedihnya sih di situ Pak. Kita sih bisa terus minta sama Tuhan, minta terus tolong Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menolong, memberikan kekuatan tuh adik, terus memberkati dokter, memberkati obat-obatan yang dipakai, memberkati segala sesuatu yang dipakai dalam proses keinginan untuk sembuh. Itu kita hanya minta doa sama Tuhan aja semuanya ya Pak. Jadi Amin. tetapi saya selalu kami semua selalu memberi support. Gitu. Ayo, kamu pasti Iya, Bu. bisa. Ya seperti itu. Iya Pak, nanti minta didoa Pak ya. Saya mau Baik, memuji Tuhan sekali Pak, boleh Pak? baik, silakan, Bu. Boleh, Bu. Silakan. Karena walaupun apapun kondisi kita berusaha. Selama ini Pak, gimana sinyalnya Pak? Itu yang saya pikirkan Ini kadang-kadang bagus kok. malu. Ini lancar, lancar. Oke, puji Tuhan Iya, kalau Bu. begitu. Saya akan memuji Tuhan kalau kita harus selalu haus akan firman Tuhan. Jadi judulnya seperti rusa yang haus. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Dalam apapun keadaan yang harus kami hadapi, kami harus tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagai tanah
gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Ana yang sudah mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ya, baik, baik. Kita berdoa ya, Ibu, buat Bu ini ya, Vera Novianti ya Bu ya. Vera Novita, Pak. Novinta ya, Vera Novita. Nanti hambanya, ya, hambanya Pastor Dr. Yopin dulu berdoa buat Ibu Vera Novita yang saat ini dalam proses pemulihan ya, kemo ya, kemoterapi. Lagi di Surabaya, biar Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan dengan sempurna. Setelah itu nanti saya akan tutup dalam doa ya. Ya, kita sudah selesai ya. Soalnya saya akan memakamkan jemaat sebentar. Ya, silakan hambanya. Baik, kita berdoa ya. Hamba berdoa buat Ibu Aneh, adiknya Vera Novita yang sedang bergumul dengan keadaan sakit. Mau ya, Yesus Tuhan. Hari ini kami belajar dari firman Allah. Ada orang yang mati sebelah tangan yang Engkau sembuhkan. Udah mati, Engkau masih sembuhkan. Amin. Benar. Ibu Aneh, adiknya Ibu Vera ini lagi berhadapan dengan Tuhan. Ya Tuhan. Masih hidup. Ya Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang rangkai hidup kami sejak kami ada dalam kandungan. Amin. Amin. Benar Tuhan. Mari Tuhan, tangan manusia terbatas, tangan dokter terbatas, tangan kasihan Tuhan. Benar. Tapi biarlah sarana-sarana itu menjadi sarana penyembuhan karena Tuhan turun tangan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuatkan iman daripada keluarga-keluarga, khususnya Ibu Ana yang tetap berdoa dan berharap supaya adiknya sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dia ada di Surabaya, tapi kami percaya tangan Tuhan ada di sana. Amin. Amin. Berkati kami semua yang ada di link ini. Berkati yang ada di komen-komen Tuhan berkati. Berkati keluarga besar dari Bana kami semua. Dan hamba berdoa buat Pastor Dr.
Cornelius Ratomojati. Ya, Tuhan Yesus, berkati. terima kasih. Berkati. Dan hari Amen. ini akan melayani pemakaman dari umatmu yang sudah Tuhan panggil pulang. Tuhan juga hiburkan keluarga yang berduka. Dalam nama Tuhan Yesus kami terpelihara, terjaga sempurna dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Baik, mari kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, kita arahkan hati kita untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, Engkau memberkati kami semua, berkati hamba-Mu, Pastor Dr. Yopindolu, yang sudah menguatkan kami melalui pemberitaan firman-Mu, Engkau terus pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya ya Tuhan, semua ada dalam berkat Tuhan. Bu Ana juga diberkati Tuhan, memberkati suaminya, memberkati anaknya, cucu, mantunya, semua ada dalam berkat Tuhan. Dan seluruh pemirsa semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami berpisah, kami merindukan Tuhan memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Baik, terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu yang saat ini sudah memberkati kita semua. Bu Ana, terima kasih juga buat pujian yang sudah dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih buat pemirsa semua yang saat ini bersama-sama dengan kita dalam program Renungan Firman Tuhan di pagi hari, dan juga yang ada di live chat, saudara-saudara kita, terima kasih semuanya. Dan pada akhirnya saya Pastor Cornelius Ratomojati, Pastor Yopindolu, dan juga Ibu Ana undur diri dari ruang live streaming. Dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap sukses selalu, terus jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati Bu Pastor Yopi, Tuhan berkati. Shalom. Pak.